Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini bersama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 9 ayat 21 sampai 29. Saya ajak kita membaca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan." Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema gelap gulita. Kita akan bersama melihat tulah ke-9 yang Allah timpakan ke atas bangsa Mesir. Karena Fir'aun tetap bersikeras, dia tetap mengeraskan hatinya untuk tidak melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke langit. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang-orang di sana tidak dapat melihat apa-apa karena memang gelap sekali pada saat itu. Sehingga kegelapan pun meliputi tanah Mesir selama 3 hari berturut-turut. Yang terjadi selanjutnya adalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat melihat teman-temannya, melihat orang-orang di sekitarnya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Hanya di tanah tempat bangsa Israel tinggal yang dikecualikan Allah dari bencana kegelapan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanah yang ditinggali oleh orang-orang Mesir itu menjadi gelap. Tetapi tanah yang ditinggali oleh bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir itu dikecualikan oleh Allah dari bencana kegelapan ini. Nah, pada tanah Goshen yang terdapat terang yang mengenyahkan kegelapan yang pekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah tetap mengizinkan terang itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Walaupun di tengah-tengah bangsa Mesir yang pada saat itu ditimpa kegelapan. Nah, tulah kegelapan ini Bapak Ibu Saudara menghantam bagaimana kepercayaan bangsa Mesir yang awalnya mereka menyembah dewa matahari. Mereka menyembah dewa-dewa matahari yang senantiasa mereka sembah, tetapi pada kali ini Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa dewa yang mereka sembah itu tidak berdaya di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu. Dewa-dewa yang mereka percaya sebagai makhluk supranatural mengendalikan siklus waktu siang dan malam. Tapi melalui tulah ini Allah menunjukkan bahwa
dewa-dewa mereka itu tidak nyata, tidak sungguh. Yang bahkan Bapak Ibu Saudara dikatakan sinarnya itu tidak sanggup menembus kegelapan yang berasal dari Allah. Dewa-dewanya mereka tidak mampu menandingi kuasa Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, melalui kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir ini mengingatkan kepada setiap kita akan bagaimana kuasa Allah dan kekuatan Allah begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Kegelapan yang identik dengan dosa Bapak Ibu Saudara yang menjadi lawan dari terang. Sementara itu Bapak Ibu Saudara, terang identik dengan Allah sendiri. Alkitab mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Dan Yesus sendiri yang adalah terang dunia itu sendiri berkata Bapak Ibu Saudara di sini, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita bisa melihat ini di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini bersama mengingatkan kepada setiap kita, biarlah kita tetap menjadi orang yang senantiasa melihat Tuhan begitu luar biasa. Karena bangsa Mesir sendiri telah diperingatkan oleh Tuhan bahwa dewa-dewa yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Sehingga firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada setiap kita, menerangkan kepada setiap kita bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa, Allah yang melampaui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita boleh terus tinggal di dalam terang yang sejati, terang yang dari Allah, yaitu Kristus. Supaya setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa memancarkan terang yang dari Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa, kita bisa memancarkan terang dari Allah di tengah-tengah dunia ini yang masih terkungkung di dalam gelapnya dosa. Bapak Ibu Saudara, demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan ya Bapa. Biarlah Engkau menolong setiap kami. Biarlah setiap kami terus hidup di dalam Engkau. Biarlah setiap kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan. Kami tidak melenceng ke hal-hal yang lain. Tetapi dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kondisi apapun. Biarlah kami tidak gentar. Kami tidak takut karena kami memiliki Allah yang begitu berkuasa berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersama bersyukur pada hari ini ada Bapak Ketut dan juga Bapak Andreas yang berulang tahun. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk hari ini Engkau izinkan untuk Bapak Ketut dan juga Bapak Andreas untuk bertambah 1 tahun lagi ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapa di dalam pertumbuhan iman mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin, Engkau senantiasa menuntun di dalam setiap usaha mereka. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin mereka di dalam berusaha supaya apa yang mereka kerjakan dapat sungguh menjadi suatu berkat bagi keluarga mereka dan juga berkat bagi orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa limpahkan kesehatan, Engkau yang senantiasa berikan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.